Let's go to the Land of Dan, the Royal Derby game. Yang kedua, RRQ Sena versus Onyx Prodigy. Yes, dengan adanya Nana yang kembali lagi hadir, Moskov juga hadir lagi ke arah gold lane. Attack speed lawan attack speed untuk di game kali ini. Ya, dan akan seperti apa game kedua? Karena ingat, butuh 3 kemenangan untuk Onyx ataupun untuk RRQ agar mereka lolos ke babak playoff. Dan kali ini 1 poin dipegang oleh Onyx Prodigy. Ya, dan untuk sekarang kita bisa melihat bahwa untuk setup ke arah turtle-nya sih menurutku ini dari kedua belah tim punya power masing-masing. Dengan 1 heavy spin untuk teman-teman dari RRQ Sena. Sementara kalau kita ngeliat powernya dari Onyx Prodigy, Nananya Yura nih. Ya menurutku harus ditekankan untuk di arah early game-nya. Tadi di game yang pertama pakai Vexana sih benar-benar ngeganggu banget ya. Dia nggak pick off sama sekali loh. 0 death dari Yura, backup-nya cepat, inisiasinya juga timingnya pas banget dengan Eternal Guard, Deadly Grasp-nya. Tapi entah kenapa dengan Nana yang dibawakan, menandakan bahwa ini Molina Smooth akan cukup merepotkan untuk para fighter, terutama untuk Akai. Yang nantinya heavy spin juga bakal dibuat kerepotan nih dengan adanya Molina Smooth dari seorang Nana. Iya, dan lebih ke arah setup dulu untuk di arah early powernya. Cuman kalau untuk draft pick dari kedua belah tim, menurutku ini mereka punya draft yang cukup stabil dari early sampai ke arah late game-nya. Apalagi dengan late game potensial mereka itu ada Moskov dan juga Kari. Itu kita mungkin bakalan agak pusing melihat adanya banyak projectile yang kelempar antara satu sama lainnya. Selebihnya untuk dengan adanya jungle tank, entah kenapa menurutku ya, Akai itu punya value yang sangat-sangat tinggi untuk objektifnya. Tapi kalau untuk team fight jelas power dari Fredrin yang akan lebih mendominasi menurutku dia. Ya, Fredrin ya. Soalnya Fredrin bisa prolong banget dengan backupan dari Matilda juga loh. Jangan Betul. lupakan ya. Jadi shield dari Matilda, biasanya juga ada Fast of the Oasis yang diamankan. Fredrin ini akan menjadi PR besar untuk teman-teman dari RRQ. Iya. Yang nantinya untuk kontes objektif benar-benar akan fokus ke arah heavy spin aja. Jadi apakah RRQ bisa memegang early game dari Onyx Prodigy? Gak usah gitu, dia hitungannya dari segi guiding win-nya Matilda aja. Favor bisa di-trigger loh sama dia. Itu kan dapetin heal juga dong secara langsung kepada teman-teman dari Onyx Prodigy yang lain. Mau segede apapun nerf yang diberikan dari segi shieldnya. Oh my god, first blood. Why first? Timing yang begitu cepat. Dari revenge strike yang dia keluarkan, Rins bahkan nggak bisa ngehindar dengan flickernya Choji. Ya, pergerakan dari Onyx Prodigy di arah early-nya cukup manis. Bukan dari segi damage tapi dari segi rotasinya. Apalagi dengan XP lane dari Wyvern. Dia tahu persis bahwa udah nih kita nggak bisa ngelakuin banyak untuk di XP-nya kalau gue nggak dirotasi. Clear wave aja langsung pindah ke mid lane. Dan itu juga backupan dari Matilda ya. Lagi-lagi kita bahas Matilda karena Owen mempercepat rotasi baik dari Wyvern ataupun dari Boy. Dan kali ini di menit yang pertama, ini udah ada unggul sekitar 300 gold dan terpick off pertama kali untuk Rins ya. Akan membuat dia nggak level 4. Dan bottom lane, Dairen mencoba menghindar, flicker dikeluarkan, revenge strike, Presto Sprat. Oh, kembali didapatkan oleh Onyx Prodigy, member kedua dari RRQ Sena. Iya, dan ngomongin masalah mobilitas tadi ya untuk dari Matilda sendiri. Bahkan emblemnya pun ini agility ditambah dengan Wilderness Blessing. Yang ngebuat akhirnya dia tuh kayak, turtle nge-spawn, ngebut dia ke atas. Mungkin bisa menyamai Johnson. Powernya. Tapi ini Choji, dengan Rins yang udah ke-pick off. Dan juga ada Dairen yang juga ter-pick off. Akan membuat nantinya ada sedikit ketimpangan untuk RRQ Sena. Pada saat kontes yang pertama, Ians membuka heavy spin yang di-cancel. Tapi untungnya Rins mendapatkan turtle pertama. Presto Spot diaktifkan, Ians dieliminasi. One man down. Onyx Prodigy mereka masih belum puas invasi ke arah lava golem. Iya, dan akhirnya teman-teman dari Onyx Prodigy, Owen Sepertinya nggak bisa escape lagi karena ya circling eagle dari Rinsya timingnya tepat, kopian yang begitu mahal. Dan gak hanya itu, Divine Judgment, Yura mencoba menghindar, nggak mau men-trigger flickernya karena masih ada pasif. Di sisi lain, Rins, oh my god, flicker Shadow Strike mengeliminasi Yura di luar prediksi Yura. buka flicker untuk nge-shutdown ke arah dari Yura. Menurutku bisa menjadi salah satu pergerakan yang ada plus dan minusnya sih. Karena pertukarannya tuh nggak cuma dari segi Yuranya yang tumbang. Tapi lihat dari segi jungle-nya deh. Dari tadi lama banget dari Boy di arah bawah. Karena oleh sebabnya diambil dari arah ke sana. Betul, dan sekarang juga lihat gimana inisiasi dari Owen berhasil mendapatkan Idok yang tadi memberikan backupan untuk mengambil lava golem. Ian head to head, Boy sepertinya masih terlalu solid. Dengan backupan dari Owen ini akan cukup susah sih untuk mengikis HP dari Fredrinnya Boy. Iya, ini Onyx Prodigy sebenarnya kalau dari segi gameplay ya, mereka tuh pengen coba untuk agresif tapi sembari melihat ombak dulu dari RRQ Sena.
Karena dari pergerakan Arsena yang benar-benar agresif itu baru di arah mid lane-nya doang. XP-nya dan juga gold-nya ini hitungannya masih sama-sama tenang sebelum badai lah. Iya, apalagi untuk gold laner-nya ya, sama-sama tipikal mid to the late game marksman yang membutuhkan item terlebih dahulu, sementara Onyx Prodigy ini masih memegang kendali dengan 700 gold-nya dan mereka rotasinya kita ingatkan dengan membawa Matilda akan lebih cepat dibandingkan dengan RRQ Sena. Iya, makanya lebih agresif dari Onyx tapi nggak mau offside juga karena dari circling eagle-nya pun tadi belum ada yang nabrak banget nih. Para teman-teman dari RRQ Sena. Nah, makanya kita belum tahu nih kalau untuk turtle kedua bakal kayak gimana ceritanya. Masalahnya setup juga bakal lebih siap dan ingat selama masih ada Molina Spoots, ini Ians nggak boleh membuka heavy spin-nya terlalu terburu-buru agar nggak di-cancel. Tapi sepertinya Wipers berhasil menghindar, penalty zone diaktifkan, flicker bahkan terbuka. Dan reset ke arah Turtle yang kedua, tapi nggak tinggal diam. Ians kembali repositioning, Boy menarik energy eruption. Circling Eagle ke arah Idok, fokus ke arah Idok terlebih dahulu. Direct di sisi belakang mencoba memberikan follow up damage-nya. Tapi sepertinya momentum akan dipegang kembali oleh Ians. Gak ada Molina Spoots, heavy spin bisa dibuka. Dan Divine Judgment bahkan. Tapi ternyata Idok dieliminasi dan kembali Turtle diamankan oleh RRQ Sena. Yang kita tahu RRQ memenangkan selalu objektif early game-nya. Tapi nggak cuma sampai situ, Dit. Dan ternyata memang sekarang Breath of Wrath, Ians terpick off oleh Boy. Dan sangat disayangkan sekali, sekarang orange buff juga diambil oleh Onyx Prodigy. Ya, kalau misalkan kita ngeliat dari segi gameplaynya, pertukaran dari segi turtle pun ini langsung ditutup lagi dengan adanya invasi ke arah dari jungle dan Iansia pun langsung ditumbangkan. Dengan begitu cepatnya, ini ngebuat sebenarnya pertukaran turtle dari Argentina walaupun di angka 2 poin, Dit, tetap menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi Onyx Prodigy. Gak apa-apa mereka melepas turtle-nya, tapi mereka tahu secara makro mereka akan mendapatkan keuntungan kalau dapetin tim fight yang lebih optimal. Masalahnya mereka selalu ngepanis, Joji. Jadi meskipun kehilangan objektifnya, mereka panis lagi dan terbukti 2000 gap gold dengan 2 buff yang baru saja diambil oleh Boy. Ini akan memperjauh lagi gap level antara kedua belah jungler. Iya, dan akhirnya gap level untuk sekarang ya udah mulai kelihatan juga. Level 7 dibandingkan dengan adanya level 8. Namun gak cuma dari segi gap levelnya aja, tapi untuk dari segi, tarikan dulu. Divine Judgment dan langsung headbutt dikeluarkan sempat Purify dan Matilda. Lagi-lagi Owen menjadi penyelamat untuk Savero. Guiding win-nya on point. Tapi Dairon di sisi lain mencoba untuk fast clear di area mid lane. Spectre step sekali, cukup banget tiba-tiba ditambah lagi dengan ada guiding win. Lihat seberapa cepat pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy untuk bisa masuk dan juga keluar secara mudah dan bahkan Ians di lock on. Ya, untuk kali ini Force of the Oasis sudah jadi ke tangan Owen. Dan akan mempersulit lagi nanti untuk RRQ Sena memberikan burst damage-nya ketika Defense Judgment diaktifkan. Mereka bergerak secara bersamaan, tapi kali ini Onyx sepertinya sedang merencanakan sesuatu sebelum Turtle Contest yang ketiga. Iya, dan Turtle Contest yang ketiga pun sebenarnya dari Onyx Prodigy, kalaupun emang mau dilepas lagi ya nggak apa-apa, tapi pertukarannya after Turtle itu sebenarnya yang sangat-sangat penting menurutku dari kedua belah tim. Oh, final flash Boy. Harus mulai aware, karena sekarang sepertinya akan fokus mendapatkan outer top lane. Di sisi lain, Idok, Divine Judgment kembali diaktifkan. Savero dalam bahaya tanpa backupan. Dan itulah dia momentum yang tepat dari Toy. Langsung dieliminasi. Iya, walaupun Toy untuk di game kali ini nggak menggunakan Inspire ya. Dia menggunakan Purify untuk bisa nge-respect ke arah penalty zone yang bisa dikeluarkan oleh Onyx Prodigy. Kembali ada pertikaian, Heavy Spin sudah aktif. Ada Sphere of Destruction dikeluarkan. Memang Savero yang ternyata malah ditangkap oleh RRQ Sena. Masalah timingnya kurang tepat. Final Slash, Dairon, Boy. Masih ada Press of Blood, Rins cukup sekarat. Harus sudah mulai aware karena Molina Spoots diaktifkan. Dan seperti yang kita bahas, RRQ Sena kali ini gak tinggal diam. Tershutdown sudah Boy. Dengan Ring of Punishment yang dikeluarkan dan juga Perfect Turtle ke RRQ Sena. Oke, kalau ini udah kelihatan bahwa RRQ Sena dapetin untung secara value dan juga secara poin objektifnya. Karena kenapa? Pergerakan dari Savero yang mencoba untuk melakukan clear wave di arah bottom lane itu membuat damage pokok utama dari Onyx Prodigy terturunkan dengan drastis. Karena di sini Yura adalah secondary damager outputnya. Namun ternyata 4 player tadi tidak bisa melawan tim RRQ Sena dari sekitar Turtle. Apalagi dengan Spear of Destruction yang ngebuat Moskov. Jadinya itu kalau pengen main laning jauh tuh nyantai-nyantai aja, Dit. Iya. Teleportasinya gampang kok. Tinggal join dengan Spear of Destruction aja. Bisa Iya. langsung Asal ada hit. di tempat. Asal kena hit. Baik lagi ya, biar bisa berpindah tempat ya. Betul. Ya, ini pertama kalinya kita lihat di menit ke-8 RRQ Sena leading dari gap goldnya. Dan harusnya mereka akan ada di trend akan lebih menyerang ke dalam pertahanan dari Onyx Prodigy. Di area Lava Golem, Boy membuka retributions-nya, Idok mencoba dipanis.
energi eruption dikeluarkan. Masalahnya backupan juga ada. Ararki sana mempersiapkannya di bagian mid lane. Ya, dan untuk daerah mid lane pun sekarang masih punya turret ya dari masing-masing tim. Ngebuat akhirnya agak susah juga untuk bisa melakukan pergerakan agresif sebenarnya. Karena dari tadi keagresifan dari Onyx Prodigy itu selalu dikepalai dengan adanya permainan dari Owen. Iya. Owen udah Serpent Eagle, itu baru bakal ada teamfight yang gede-gedean. Bahkan aku jarang banget ngeliat ada teamfight yang dibuka dengan final musuh. Nah, tadi sempat ada, tapi biasanya digunakannya untuk melarikan diri. Ya. Karena kita tahu sendiri, Wifers ini target utama sih. Karena Boy terlalu tebal menurut aku. Meskipun Wifers juga Terizla yang terkenal dengan damage reduction-nya ketika sekarat, cuman agak sedikit lebih mudah dipanis gitu dibandingkan dengan Fredwin yang bisa mengembalikan keadaan. Dan ini masih tarik ulur saja sambil menunggu objektif Lord di 20 detik yang akan datang. Ya, 20 detik yang akan datang, ditambah lagi dengan adanya Blood Wings di tangan dari Yura. Game itu akan lebih gede. Fan Jasmine kah? Dan kembali dibuka. Ada heavy spin yang diaktifkan menghindar dari Molina Smooth. Cukup aman untuk kedua belah tim melarikan diri. Tapi lihat HP dari Onyx Prodigy ini nggak ada yang terkikis cukup masif karena ingat lagi-lagi heal dari Guiding Wind terus diberikan Final Slash. Dan bahkan, tereliminasi. Wyvern mencoba bertahan tapi nggak bisa selamat di waktu yang tepat dengan Lord yang hadir di menit ke-9. Ini kan outnumber banget sih, karena ngeliat dari segi gameplaynya pun tadi 3 orang lawan 5 dit. Duanya itu berada di daerah atas, yaitu Matilda dan juga Kari. Ngebuat akhirnya Onyx Prodigy nggak punya power yang cukup untuk bisa melakukan turning point dari segi teamfight yang ada di daerah mid lane tadi. Aku agak kepikiran sih, tadi kenapa disengage-nya berpencar ya dari Onyx Prodigy ya? Karena 2 member ke mid lane, sementara 3-nya ke atas. Dan itu membuat adanya celah untuk Ararki Sena dengan 4 playernya langsung coba trading di mid lane tadi. Karena kita harus ingat, Dit, ini turret dari Ararki Sena nggak ada yang pecah sama sekali loh. Bottomnya masih utuh, midnya masih utuh, top lane dong tadi yang akhirnya dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Mungkin yang dicari adalah pertukaran untuk 1 turret tapi untuk 1 orang. Jadinya malah 2 orang itu Mbak. Tambah Lord. Tambah Lord. Jadi benar-benar menguntungkan banget untuk Ararki Sena. Kalkulasi sih ini gitu kok. Ya, pergerakan makro yang memang lebih diawasi banget. Untuk di Lord pertama tadi, menguntungkan Ararki Sena untuk kali ini dengan Lord yang ada di bagian bottom lane. Mempersiapkan dengan beberapa playernya Ararki Sena. Lebih tepatnya untuk menginvasi terlebih dahulu. Setidaknya dengan gak ada inner turret top lane, bottom lane, mereka akan lebih mudah nih untuk membuat space di area laning jauhnya. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah space ya, ini sebenarnya bisa banget dilakukan oleh Yura. Tapi dari tadi, momentumnya tuh selalu gak tepat buat dia. Gak ada momen di mana satu player ataupun beberapa player dari Ararki Sena itu berkumpul secara rame-ramean untuk bisa memaksimalkan Molina Blitz-nya, Dit. Iya, sekarang Lord yang pertama memang masih ada pasif dari base turret. Beberapa wave minion sudah mulai dihilangkan dan Onyx Prodigy harusnya masih tetap sustain ya, kecuali ada di Fan Jasmine yang tadi dibuka. Karena barusan Final Slash-nya belum connect dari Dairen, membuat Boy hanya kehilangan setengah HP saja. Iya, ini dengan adanya Onyx Prodigy udah bisa nahan 3 base turret mereka sih, hitungannya udah untung ya. Iya. Udah lumayan untung banget gitu loh. Dan ngeliat dari segi itemization-nya, wow. Perbedaan dari segi mid lane power antara Valentina dan juga Nana ini cukup terlihat untuk di game kali ini. Di mana Nana baru jadi ke arah Genius One ditambah lagi dengan Blood Wings. Oke, damage potensial udah ada, tapi dari segi penggunaan skill usage-nya, menurutku di sini Valentina sedikit diuntungkan. Apalagi dengan tambahan 15% cooldown reduction dari Lightning Truncheon dan juga Necklace of Endurance. Diikuti dengan ada 1 Divine Glaive, ngebuat teman-teman dari Onyx Prodigy, kalaupun emang udah jadi item defense, ini bakal tetap berasa dan bahkan bakal makin berbahaya lagi bagi yang gak punya item defense magic. Seperti contohnya, Kari. Ya, kalau ngebahas masalah perbedaan gold Koji, lihat perbedaan gold antara Toy dan juga Savero. Hampir di angka 3.000 gold bedanya. Savero masih di 7.000, Toy udah 10.000 dan hampir 1 item terakhir. Dia akan jadikan dan itu akan membuat nantinya team fight akan jauh dipegang oleh Ararki Sena dengan 6.000 perbedaan gold yang ada. Ngelihat dari segi bantuan kajanya nggak sih tadi? Dengan adanya Idok 2 kali kan kalau nggak salah, Divine Jasmine yang on point, ya, membuat dia akhirnya ngasih 1 kill ke Toy, terus 2 assist kalau nggak salah ke arah dari Toy. Jadi emang benar-benar ya harus tahu positioning dari Idoknya ada di mana karena Ya, Savero ini selalu bisa kena reach gitu. Meskipun ada backupan dari Owen dengan Guiding Wind, fotonya, tapi balik lagi ketika kena Divine Judgment, inisiasinya dari Ararki Sena begitu cepat. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngeliat sebagai faktanya, Iyas tuh susah tahu untuk bikin kali ini. Kalau dari segi KD-nya 0,023. Ngambil ke arah objektifnya, heavy spin yang menjadi selling pointnya dia. Bukan dari segi team fight potensialnya. Karena team fight potensialnya dia itu lebih ke arah ya udah nyalain pasifnya, kasih mark panda ke arah Onyx Prodigy, ngasih damage basic attack-nya. That's it gitu loh. Sementara kalau kita lihat dari Ararki Sena yang benar-benar menjadi tulang punggung
Dari teamfight-nya menurutku ini dari tangan dari Dairen dan juga Risia sih dari tadi. Iya selalu ya. Satu aja tumbang, ini udah enak banget untuk Onyx Prodigy ngejalanin teamfight. Dan sekarang Lord kedua tanpa ada kontestasi sama sekali. Benar-benar free untuk RRQ Sena. Onyx Prodigy dipaksa bermain di dalam area base-nya. Pada saat Lord kedua nanti muncul, ini chance besar RRQ Sena bisa mendobrak lebih dari satu base turret. Iya, 7.000 gold ya yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Sena. Gold lead-nya dibandingkan dengan Onyx Prodigy, apalagi ini adalah Lord yang sudah enhance. Jadi otomatis ada kemungkinan besar bau base turret satu kayaknya bakalan hilang di tangan dari Onyx Prodigy. Tapi kalau sampai mereka bisa defense, wah mereka kuat banget sih berarti. Iya. Jadi Onyx susah soalnya dengan defense menggunakan mid laner yang bisa dibilang one time hit. Iya, memang bisa, tapi cuma satu wave doang. Iya. Nggak bisa buat ngejaga 3 wave-nya, karena high ground-nya nggak banyak, cuma Nana aja dari Onyx Prodigy. Dan kali ini setup dari RRQ Sena terlihat nih Joji. Atas sudah mulai didorong dengan toy yang terlihat harusnya prioritas dari Onyx Prodigy itu menekankan agar atas sama mid-nya masih aman di waktu Lord mendekat. Ya, bottom pun sudah mulai masuk dan bahkan lihat seberapa besar damage dari Lordnya. Yap, kembali mencoba mendapatkan base trade kedua. Berhasil mendapatkannya RRQ Sena. Untuk kali ini nggak tinggal diam. Momentum dari Idok, flicker available. Harus sudah mulai berhati-hati untuk Onyx Prodigy. Karena mata nggak boleh lepas dari Idok. Ketika Idok bersiap itu tanda bahaya untuk Onyx Prodigy. Dan Flicker pun juga sudah standby ya dari Idok. Bisa aja ngambil satu orang. Siapapun ini bisa langsung ditumbangkan di tangan dari teman-teman RRQ. Kalaupun emang nggak, Heavy Spin bisa jadi pilihan. Ya, Flicker memang dibuka tapi gagal sepertinya. Dan Toy tertangkap penalty zone. Melarikan diri dengan flickernya Wifers karena bagian belakang. Backupan dengan adanya Heavy Spin dibuka, Defense Judgment diaktifkan. Tapi lihat, masih terlalu kuat untuk bisa men-take down seorang Boy. Tapi Boy gak terlalu lama dieksekusi dengan Toy yang langsung menuju mendapatkan wipeout untuk RRQ Sena di game yang kedua. Dan satu sama. Wow, begitu apik. Toy, bukan dengan Moskopnya, ditambah lagi dengan DK aja. Ini adalah power yang cukup bagus untuk bisa memenangkan early dari RRQ Sena. Dan bahkan gak cuma itu aja, RRQ Sena mengembalikan tahta mereka sebagai salah satu King of Turtle. Dengan total 3 turtle untuk di game kali secara bersih mereka telah dapatkan. Ditambah lagi dengan tambahan bahwa pergerakan yang dimiliki oleh Dairen, aku benar-benar suka banget. Gak kelihatan sering.